Wabarakatuh. Ini sekarang kita masuk ke pertemuan yang PK ya. Ini yang pertemuan kedua gitu ya. Jadi yang soal nomor 1 ya. Dikasih gambar persegi panjang ya. Katanya keliling gambar berikut. Jadi dia udah ketemu dia segitiga Pitagoras ya. Sisi miringnya 13, sisi tegaknya 5 ya. Jadi yang datarnya dia ini 12 ya. Nah, ini dia triple Pitagoras ya. Baru bisa kita tentukan kelilingnya. Jadi keliling sama dengan 2 kali 5 ditambah 12. Ini sama dengan 2 dikali 17 tuh ya. Ini sama dengan 34. Nah ini yang E itu ya. Terus yang nomor 2 nya lagi ya. Jika luas segitiga sama sisi 16 akar 3, maka keliling segitiga tersebut. Nah, jadi segitiga sama sisi. Nah, kalau dia sama sisi, kita kasih kode ya. Misalnya nama panjangnya itu X ya. Kalau sama sisi dia sudutnya juga sama ya. Dia sama-sama 60. Nah, gitu. Kebentuk dia ini segitiga yang pakai sudut ya. Jadi kita pakai rumus luas segitiga trigono ya. Jadi dia luas sama dengan setengah AB sin C. Nah, luasnya ada ya 16 akar 3. Jadi ini 16 akar 3 sama dengan setengah. Kita ambil X yang 2 ini ya. Dikali X dikali sin 60. Jadi kita kali silang ya. Dapat ini 36 akar 3 ya. Jadi sama dengan ini X pangkat 2 ya. X pangkat 2 dikali setengah akar 3. Akar 3 nah habis juga ya. Nah. Jadi ini X pangkat 2 sama dengan ini 36 dikali 2 ya, 72. Oh, di 32 tadi ya. 32. Di 30 dikali 2 64 ya. Jadi 64. X pangkat 2 nya 64 ya. Jadi X-nya sama dengan akar dari 64 ya. Ambil 8 ya. Nah, jadi kelilingnya sama dengan 3X ini ya, X tambah X tambah X. Atau sama dengan 3 dikali 8 ya, dia sama dengan dia 24. Ini sana yang B ya. Terus nomor 3 lagi. Sudut-sudut segitiga pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran yang diameternya sama dengan 12 cm. Maka keliling setiap lingkaran berapa katanya. Jadi di sini yang diameternya sama dengan 12 ya. Ini bukan apa nih? Ini bukan diameternya 12 ya. Ini keliling segitiganya 12 ya. Jadi keliling segitiganya sama dengan 12 ya. Nah, jadi kita cari sisi segitiga ya. Jadi segitiga sama sisi ya. Ini R, ini R, ini R, ini R, ini R, ini R itu ya. Nah, jadi ini kita misalkan D gitu ya. Ini D, ini D, ini D. Nah, jadi keliling segitiga ini sama dengan 3 kali diameter. Kelilingnya 12, jadi ya sama dengan 3D. Jadi D-nya sama dengan 12 dibagi 3 ya, 4. Nah, jadi R-nya sama dengan 2. Nah, ini 2 dia. Jadi panjang satu ini dia 2 ya. Nah, 2. Katanya keliling setiap lingkaran. Kita ganti rumus lagi ya. Jadi keliling lingkaran sama dengan 2 PR. Jadi sama dengan 2 dikali pi dikali R-nya 2 ya. Jadi sama dengan dia 4 pi. Yang D ya. 4 pi. Terus yang nomor 4 lagi ya. Jika A
per B besar dari 0, maka katanya nilai A sama dengan B gitu ya. Nah kalau gini dia A dibagi B nya besar dari 0. Besar dari 0 ini artinya dia positif. Kapan dia bilangan positif? Kalau dia positif dibagi positif, atau dia ini negatif dibagi negatif. Nah, nilai A dan B nya sama, bisa jadi gitu ya. Terus nilai A lebih besar daripada nilai B. A nya besar dari nilai B juga boleh ya. Tapi ini konteksnya kita kayak yang apa ya? Yang negatif atau positif gitu ya. Nilai A lebih kecil daripada nilai B. Ini 0,0 ada ya, atau bisa juga dia satu komposisi bisa boleh juga ada ya. Nilai A kecil dari B, maka B besar dari A. Terus ini katanya dia yang terakhir nilai A kecil dari 0, maka B nya negatif. Jadi jika maka ya, nilai A nya kecil dari 0, jadi A ini negatif, B negatif juga ya. Jadi kalau dia negatif dibagi negatif dia positif ya. Nah ini sini yang E itu ya. Kalau A nya kecil maka B nya negatif ya. Dan ini hubungannya jika maka diminta ya, karena ada maka di sini. Jadi kapan nilai A per B ini dia jadi 0, ini sebabnya ya. A nya kecil, B nya negatif. Kalau nilai A B nya sama belum tentu ya. Kalau A nya 3, B nya 3 dia 1 tuh ya. Itu juga tuh ya. Di konteksnya kita ke yang positif negatifnya ya, nomor 4 ya. Yang nomor 5 kita lagi. Jika diketahui 2AX ditambah 2 sama dengan 10 ya, 4BX ditambah 4 sama dengan 6, maka A per B. Dimintanya A per B ya. Jadi kita ubah yang persamaan pertama ini dalam bentuk A sama dengan gitu ya. Jadi 2A ditambah 2 sama dengan 10. 2A sama dengan 8. Ini 2AX ya. Bang ya. 2AX ditambah 2 sama dengan 10. 2AX sama dengan 8. A sama dengan, ini dia 4 per X gitu ya. Nah, persamaan kedua lagi. Katanya 4BX ditambah 4 sama dengan 6. Atau di sini B4BX sama dengan 2. Atau B-nya sama dengan ini 1 per 2X. Gitu ya. Nah, baru kita buat dia A per B. Jadi dia 4 per X per lagi 1 per 2X. Atau 4 per X dikali 2X per 1 gitu ya. X nya habis ya. Bisa dia 8. Jadi A per B nya 8 nih yang C. Ini nomor 8 ya. Nomor 5 ya. Nomor 6 lagi. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari fx ini tidak ya. Tidak, Y sebagai fungsi dari X ini dia simbolnya Y sama dengan fx. Kalau dia Y sama dengan fx, jadi kapan dia fungsi? Ini kalau dia fungsi ya. Kapan dia fungsi? Nah ini jika kita tarik garis sejajar sumbu Y ya, maka garis yang kita tarik tadi ya memotong grafik tepat 1 kali. Ya, jadi waktu kita tarik garis sejajar sumbu Y tepat memotong grafik 1 kali. Kalau dia misalnya X sama dengan FY, ini kebalikannya nih ya. Kapan dia fungsi? Ini dia jika ditarik garis ya. Jika tarik garis
sejajar sumbu X lagi dia. Nah, maka dia memotong grafik tepat satu kali ya. Memotong grafik tepat satu kali. Nah, kita yang ini ya, yang Y sama dengan Fx. Kan tidak soalnya ya. Jadi kita ambil garis sejajar sumbu Y. Nah, rupanya dia memotong 3 kali ini. Nah, ini dia bukan ya. Jadi A sih yang tidak, ini yang A ya. Coba yang B, kita tarik garis sejajar sumbu Y. Nah, memotong dia 1 kali. Oke. Tarik lagi garisnya, memotong 1 kali. Yang C, tarik garis sejajar sumbu Y. 1 kali motong dia. 1 kali motong, 1 kali motong. Di iya ya, yang B sama sini iya ya. Yang D nya lagi, tarik garis sejajar sumbu Y. Sumbu Y. Nah, memotong grafik 1 kali. Di iya dan ya. Yang E lagi, tarik garis sejajar sumbu Y. Nah, 1 kali dia. 1 kali dia. 1 kali dia gitu. Jadi yang B, C, D ini iya, nah yang tidak nah yang A ya, karena dia memotong grafik 3 kali. 2 kali dia nggak boleh ya, apalagi 3. Nah, yang nomor 6 ya. Yang nomor 7 lagi. Pertidaksamaan dari daerah berikut ya. Nah, ini kita apa ya? Cari persamaan garisnya ya. Ini dia cara biasanya gini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Ini di Y ini ada titik A ya, di sumbu X ada titik B. Nah, kan A-nya di mana? Di sumbu Y, kasih dia ke X. AX tambah B di mana? Di sumbu X, kasih dia ke Y. BY. Ini sama dengan A dikali B. Nah, ini dia. Nah, terus ini namanya HP kotor ya, yang dikasih soal. Jadi kalau dia HP kotor, kalau tandanya kecil atau kecil sama, ini kita asir di kiri ya, di kiri garis. Kalau dia besar atau besar sama, ini kita asir di kanan garis. Kalau dia kecil atau besar aja, ini kita garisnya putus-putus. Kalau dia kecil sama atau besar sama, dia garisnya penuh, gitu ya. Nah, cek ini dia. Ini yang 3 nih ya. 3 ini di sumbu Y, kasih dia ke X. 3X. Yang min 4 ini di sumbu X, kasih dia ke Y. Min 4Y. Ini sama dengan min 12. Nah, ini baru persamaan garisnya ya. Kita butuh pertidaksamaannya. Nah, terus karena dia diarsir di kiri ya, ini garisnya. Nah, ini kan di kiri garisnya. Di garisnya, ini kiri di kanannya. Dia diarsir di kiri. Kalau di kiri ternyata dia kecil ya. Jadi dia 3X dikurang 4Y kecil dari min 12. Dia putus ya. Dia putus. Nah, ini dia. Jadi sebelah kanannya 0 ya, kita susun lagi. 3X dikurang 4Y ditambah 12 kecil dari 0. Nah, ini dia. 3X dikurang 4Y ditambah yang A nih ya, kiri 0. Yang A. Ini nomor 7 ya. Yang nomor 8 lagi. Operasi ini kita kasih nama apa nih? Lingkaran lah ya. Pada himpunan bilangan bulat ini sama dengan A lingkaran B ya. 4 dikurang B tambah 4 dikali A. Ini operasinya. Maka nilai 4 lingkaran 2 lingkaran 1 berapa? Ini standar ya. Kita ambil yang dalam kurung duluan ya. Jadi yang 2 lingkaran 1. Nah, ini dia sama dengan, kalau dia A lingkaran B 4 kurang. Jadi kalau 2 lingkaran 1 dia 4 kurang. B ini bilangan kedua ya. Tambah 4. Jadi bilangan kedua tambah 4. Ini bilangan kedua dia 1. Jadi 1 tambah 4. Dikali A-nya yang pertama ya. A ini 2. Bilangan pertama. Nah, ini dia. Nah, susun lagi dia. Jadi sama dengan 4 dikurang 5 dikali 2 ya, 10.
jadi sama dengan min 6. Sekarang berubah dia jadi 4 lingkaran min 6. Jadi sama nih ya, 4 kurang bilangan kedua tambah 4 min 6 tuh ya, tambah 4 dikali bilangan pertamanya 4. Jadi sama dengan 4 dikurang min 2 dikali 4. Jadi sama dengan 4 dikurang 8 ya. Jadi dia 4 tambah 8 ya, 12. Ini yang C nah ya. Jadi ini operasinya, ini tugas kita ganti aja. Siapa bilangan pertama, siapa bilangan kedua, ikuti rumus di soalnya. Nomor 8. Yang nomor 9 lagi ya. Jika X tambah Y tambah Z 180, X-nya berapa? Yang pertama dikasihnya Y 75. Yang kedua dikasihnya di sini Y ditambah Z ya. Ini bukan ditambah Z ya. Ya, Y tambah Z 141. Jadi kita susun ya. Dikasihnya X ditambah Y ditambah Z 180. X-nya gimana? Yang pertama dikasihnya Y-nya sama dengan 75. Kita ganti pernyataan pertama ke soal. Jadi X tambah 75 ditambah Z sama dengan 180. Dapat di sini X ditambah Z sama dengan 105. Nah, kita butuh si X. Ini sini masih ada Z ya, masih nyangkut Z ya. Jadi nggak bisa kita temukan si X ya, karena masih nyangkut si Z. Jadi pernyataan 1 dia karena nggak bisa kita ubah lagi ya, tidak cukup dia. Gitu ya. Nah, untuk yang pernyataan kedua lagi. Yang kedua ini dikasihnya Y ditambah Z sama dengan 141. Ini dia X ditambah Y ditambah Z 180. YZ-nya 141 ya. Jadi X tambah 141 sama dengan 180. Dapat di sini X-nya sama dengan 39. Nah, baru ketemu X dia cukup. Nah, ini pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2 yang cukup. Yang A katanya 1 sendiri cukup, 1 nggak cukup tadi ya. Salah. Yang nomor B ini dia 2 sendiri cukup ya. Namun 1 sendiri tidak cukup. Nah, ini dia. Yang kedua pernyataan bersama-sama cukup, salah ya. Yang mencukupkan sih pernyataan kedua. Setiap pernyataan sendiri cukup juga salah nih ya. Hanya 2 yang cukup. Kedua pernyataan bersama-sama tidak cukup juga salah nih ya. 2-nya cukup ya. Ini yang nomor 9 ya. Yang nomor 10 lagi. Berapa banyak jeruk yang dipetik seseorang pada hari Selasa jika? Nah, ini berapa banyak? Kalau berapa banyak ini dia N misalnya ya. N-nya berapa? Pada hari Selasa dia memetik jeruk selama 6 jam. Jadi pernyataan 1 ya. Dicari N berapa? Pernyataan ke-1. Pada hari Selasa dia memetik jeruk selama 6 jam. Ini T nih, waktunya 6 jam. Kalau rumus antara banyak yang dikerjakan sama waktu kan kecepatan ya. Jadi kecepatan sama dengan banyak yang dikerjakan per waktu. Yang pernyataan 1 ini kecepatannya nggak ada, waktunya ada. N-nya juga nggak ada tuh ya. Nggak lengkap ya. Jadi ini tidak cukup dia. Ya, karena tidak ada si kecepatannya. Dimintaannya banyak dibuat, dia nggak cukup ya. Pernyataan 1. Pernyataan kedua. Dia bisa memetik 200 jeruk dalam 12 jam. Nah, ini nih kecepatannya.
dia bisa memetik 200 jeruk dalam 12 jam. Ya, kan kecepatan ya. Boleh jarak per waktu, boleh banyak yang dikerjakan per waktu, boleh luas per waktu. Nah, yang sekarang kita yang tengah-tengah ini ya. Banyak yang dikerjakan per waktu. Jadi kecepatan kerja dia 200 per 12. Jadi kalau kita perkecil kecepatan kerja dia ini, kita ambil angka yang mudah aja lah ya. Ini 100 per 6 jam lah ya. Karena ada T6 ya. Nah, ini dia. Diminta sini N-nya ya. Rumusnya dia kecepatan banyak dikerjakan per waktu. Nah, kita punya kecepatan N dicari, nah waktunya nggak ada. Nah, jadi pernyataan kedua dia juga tidak cukup. Pernyataan satu tadi kenapa nggak cukup, dia nggak ada kecepatannya, ada waktunya. Pernyataan kedua kenapa tidak cukup, dia karena di sini yang ada kecepatannya, waktunya yang nggak ada. Nah, kita gabung lagi dia. Jadi kalau sama-sama tidak cukup, dia gabungkan lagi ya. Ini kita gabungkan pernyataan satu sama pernyataan kedua. Dari pernyataan satu dapat kita waktunya 6 jam. Dari pernyataan kedua dapat kita kecepatannya 100 buah per 6 jam. Nah, baru bisa kita cari yang dikerjakan ya. Kecepatan ini dia yang banyak dikerjakan per waktu, atau yang banyak dikerjakan sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi kecepatannya 100 per 6 dikali 6 ya. Habis ini dia sama dengan 100. Nah, baru ketemu dia. Jadi dia bisa pada hari Selasa itu memetik 100 jeruk. Nah, pernyataan satu sendiri cukup? Enggak ya. Satu nggak cukup tadi ya. Pernyataan dua sendiri cukup? Enggak ya. Nggak cukup. Kedua pernyataan bersama-sama cukup, namun setiap pernyataan sendiri tidak cukup. Nah, ini betul ya, kan bersama-sama cukup ya. Kita gabung yang pernyataan satu, kita gabung dengan yang dua ya, baru ketemu sebenarnya N ya, yang diminta soalnya. Nah, ini dia. Setiap pernyataan sendiri cukup, salah nih ya, pada yang salah tadi dia. Kedua pernyataan bersama-sama tidak cukup tidak digabungkan ya. Di sini yang C ya. Nah, ini pernah kita ya.